Ilmu Kesehatan Anak untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Anak. Ilmu Kesehatan Anak adalah cabang kedokteran yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kesehatan anak. Mulai dari bayi baru lahir hingga usia remaja. Pada semester 8 Fakultas Kedokteran, mahasiswa kedokteran biasanya mempelajari berbagai aspek dari pertumbuhan dan perkembangan anak, serta diagnosis dan penanganan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai materi yang dipelajari dalam ilmu kesehatan anak di semester 8/1. Definisi dan tujuan ilmu kesehatan anak. Ilmu kesehatan anak, pediatri, adalah disiplin ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan anak, termasuk pencegahan, diagnosis, terapi, dan pengelolaan berbagai penyakit yang muncul pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan utama dari ilmu ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana memelihara dan memperbaiki kesehatan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 2. Aspek-aspek utama dalam kesehatan anak. Mahasiswa pada semester 8 akan mempelajari beberapa aspek utama yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak, memahami pola pertumbuhan fisik, motorik, kognitif, dan sosial anak. Hal ini termasuk pemantauan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan psikososial anak sesuai dengan tahap usianya. Vaksinasi. Program imunisasi sangat penting dalam pencegahan penyakit pada anak. Mahasiswa belajar mengenai berbagai jenis vaksin, waktu pemberian vaksin, serta tantangan dan pentingnya vaksinasi. Nutrisi anak. Pemahaman tentang kebutuhan nutrisi pada anak yang berbeda-beda sesuai dengan tahap usia, serta cara mengatasi masalah gizi seperti kekurangan gizi, obesitas, dan gangguan makan. Pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit yang dapat menyerang anak, baik yang dapat dicegah dengan vaksinasi, kebersihan, ataupun pola hidup sehat. 3. Penyakit yang sering ditemui pada anak. Mahasiswa semester 8 juga akan mempelajari berbagai penyakit yang umum terjadi pada anak-anak, antara lain 3.1 penyakit infeksi pada anak, infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Penyebab umum batuk, pilek, dan demam pada anak-anak biasanya disebabkan oleh virus seperti virus influenza, rhinovirus, atau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae. Pneumonia, infeksi pada paru-paru yang menyebabkan gejala batuk, sesak napas, dan demam. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik, ronsen dada, dan pemeriksaan laboratorium. Diare, salah satu penyebab utama kematian pada anak, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus.
Pengobatannya termasuk rehidrasi oral dan antibiotik jika diperlukan. 3.2 Penyakit perkembangan dan gangguan metabolisme. Gangguan perkembangan, seperti autisme, keterlambatan bicara, dan masalah perilaku lainnya. Gangguan metabolisme, seperti fenilketonuria, diabetes tipe 1, dan hipotiroidisme kongenital. 3.3 Penyakit kardiovaskular pada anak, kardiomiopati, kelainan pada otot jantung yang dapat memengaruhi fungsi jantung pada anak-anak. Penyakit jantung bawaan, gangguan yang terjadi sejak lahir, seperti cacat septum ventricle atau atrium. 3.4 Penyakit reumatologi pada anak, artritis idiopatik juvenil. Penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi anak-anak. Demam rematik, penyakit yang timbul akibat infeksi Streptococcus, menyebabkan peradangan pada jantung, sendi, dan kulit. 3.5 Penyakit ginjal pada anak, infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi yang dapat menyebabkan demam, nyeri saat buang air kecil, dan gangguan fungsi ginjal pada anak. Gagal ginjal akut, suatu kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal mendadak pada anak-anak yang dapat disebabkan oleh dehidrasi atau infeksi berat. 4. Pendekatan klinis pada anak pada semester 8. Mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan klinis dalam menangani anak, yang meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik anak. Teknik-teknik untuk mewawancarai orang tua dan memeriksa anak dengan cara yang aman dan nyaman. Interaksi dengan keluarga, mahasiswa diajarkan untuk berkomunikasi dengan keluarga anak, termasuk memberikan edukasi tentang penyakit dan perawatan di rumah. Tindak lanjut perawatan anak, menyusun rencana perawatan yang mencakup pengobatan, pemantauan perkembangan, dan pencegahan penyakit di masa depan. 5. Kasus-kasus klinis dalam kesehatan anak, kasus neonatal, penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan perhatian khusus, seperti asfiksia, infeksi neonatal, atau kelainan kongenital, kasus gizi buruk, kasus malnutrisi pada anak, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, obesitas. Kasus penyakit menular, mengelola kasus penyakit menular pada anak-anak, seperti campak, polio, atau infeksi gastrointestinal. 6. Komponen pembelajaran, pembelajaran dalam ilmu kesehatan anak di semester 8 mencakup kuliah teori, mengenai patofisiologi penyakit pada anak, diagnosa, terapi, dan pencegahan. Praktikum, mahasiswa terlibat dalam pemeriksaan fisik anak, pengambilan sampel laboratorium, dan teknik pemeriksaan diagnostik lainnya. Simulasi dan observasi klinis.
Mahasiswa dapat berinteraksi dengan anak-anak atau model pasien untuk mengasah keterampilan klinis dan komunikasi. Diskusi kasus, berdiskusi tentang kasus nyata atau simulasi, termasuk merencanakan langkah-langkah diagnosis dan pengobatan. 7. Etika dan komunikasi dalam kesehatan anak, penting bagi mahasiswa untuk memahami etika medis yang melibatkan pasien anak. Termasuk masalah seperti persetujuan dari orang tua atau wali untuk prosedur medis, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan anak dalam perawatan medis. Ilmu kesehatan anak di semester 8 bertujuan untuk memberikan mahasiswa pemahaman yang mendalam tentang berbagai penyakit yang memengaruhi anak-anak dan keterampilan untuk menangani pasien muda dengan pendekatan yang penuh perhatian.